Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi produk dari mata kuliah kreatif, inovasi, dan kewirausahaan. Namun sebelum itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada rekan saya, Latif Nur Rohman, kemudian ada Diah Sekar Pramudita, lalu ada Dita Dwi Oktaviani, lalu ada Latifah Aprilian, dan terakhir saya Distira Aruna Sakti. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yudis atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Next. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun yang belum. Sebuah inovasi diperlukan untuk mengganti produk lama menjadi produk baru. Produk pengganti secara total atau dengan pengembangan produk menjadi lebih modern dan up-to-date dapat meningkatkan keinginan konsumen menentukan keputusan pembelian suatu produk tersebut. Menurut Razeki, produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membantu loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Jadi, menciptakan nilai pelanggan atau customer value ini menjadi tujuan penting bagi perusahaan untuk bisa berkompetitif di pasar. Kemudian yang kedua, inovasi produk. Hal tersebut dapat berasal dari keinginan konsumen akan suatu produk yang memenuhi kebutuhannya atau market pull, atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk baru yang kemudian diperkenalkan ke pasar atau teknologi push. Inovasi produk menjadi tanggung jawab seluruh bagian dalam suatu bisnis atau usaha, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian internal dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Ide baru dapat tercipta karena tersampaikannya kebutuhan konsumen dalam perusahaan sehingga dapat mengembangkannya menjadi suatu nilai tambah atau akan produk lama atau menjadi produk pengganti yang lebih diharapkan customer. Persaingan atau kompetisi di pasar global semakin ketat, perbedaan manfaat yang kecil sebuah produk dan jasa akan memberikan dampak yang besar pada customer. Mereka lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Next. Dalam pengembangan produk kami ada memiliki 8 tahapan. Yang pertama yaitu menciptakan ide atau gagasan. Dalam menciptakan ide atau gagasan, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Biasanya ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses penciptaan ide tersebut. Namun, semua ide itu harus bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sehingga pada proses ini akan ada banyak ide yang terbuang setelah melewati berbagai macam syarat kelayakan suatu produk. Yang kedua ada penyaringan ide atau gagasan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi biaya produksi, meminimalkan risiko gagal, dan juga untuk memilih ide produk yang dianggap layak dan dapat diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pengembangan serta pengujian konsep. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih. Konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Nah, dalam pengembangan serta pengujian konsep ini terdapat 2 tahap, yaitu pengembangan konsep. Perusahaan harus mengembangkan ide yang telah diseleksi sebelumnya, kemudian menjadikan suatu konsep produk supaya bisa diproses lebih lanjut.
Oleh karena itu, dalam pengembangan produk perlu dibuat beberapa alternatif lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan juga dianggap menarik. Dan yang kedua ada pengujian konsep. Konsep baru yang telah dikembangkan harus diuji terlebih dahulu dengan target pasar yang dituju. Untuk jenis produk tertentu dapat disajikan dengan menggunakan gambar ataupun deskripsi kata. Pesan yang ingin disampaikan kepada para konsumen harus bisa diterima dengan mudah oleh target pasar. Dan yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran. Dalam pengembangan strategi pemasaran harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Next. Baik, selanjutnya adalah tahapan kelima atau analisis bisnis. Pada tahapan ini hanya diperlukan pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk baru tersebut. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui seluruh faktor bisnis tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan atau tidak. Apabila pada hasil akhir suatu analisa bisnis menunjukkan nilai yang positif dan sudah sesuai dengan tujuan utama perusahaan, maka produk dapat dipindahkan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan produk. Penjualan tersebut dapat diperoleh dengan meninjau suatu riwayat produk lain dari perusahaan akan lebih baik lagi jika produk tersebut masih dalam suatu kategori dengan produk tersebut. Selanjutnya adalah tahapan ke-6, yaitu pengembangan produk. Dalam tahap ini, produk yang dikembangkan bukan hanya produk yang nyata atau sebenarnya, tapi masih dalam konsep rangkaian beberapa kata, video, gambar, animasi, ataupun prototipe sebuah produk. Jika sudah melewati analisa bisnis, maka akan dilanjutkan dengan mengembangkan ke dalam produk yang sebenarnya atau nyata. Jadi, nanti konsumen akan melakukan evaluasi kepada produk dengan sendirinya. Selanjutnya adalah tahapan yang ketujuh, yaitu uji pemasaran. Perusahaan pemproduksi akan mendapatkan gambaran dan pengalaman yang berhubungan dengan produk yang diluncurkan tersebut. Sebelum produk dijual, sesungguhnya dalam skala yang luas di mana hal tersebut membutuhkan biaya pemasaran yang banyak. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan ke-8 atau komersialisasi, merupakan hasil dari uji marketing, harusnya sudah mampu memberi paparan yang berkaitan dengan prospek tahapan pada produk tersebut. Dari hasil tes pemasarannya, maka selanjutnya dari pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru itu dapat di-launching, ditunda, atau keputusan lainnya. Jika pihak perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk tersebut, maka pihak perusahaan berkewajiban mempersiapkan beberapa kegiatan, yakni komersialisasi, yang bermula dari persiapan produksi, persiapan dan launching produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, serta berbagai kegiatan pemasaran lainnya. Baik, selanjutnya ada peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk. Next. Nah, di sini pemasaran atau marketing ini memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Bahkan bisa merugikan perusahaan dalam hal biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Nah, dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk berhubungan erat, meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan. Sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Lalu Peter Drucker, salah satu penulis Amerika yang cukup banyak membahas topik bisnis, menyebutkan bahwa komponen penting dalam bisnis adalah inovasi dan pemasaran. Kedua komponen ini saling berhubungan dan keduanya sangat berperan penting dalam mendukung kemajuan suatu bisnis. Nah, jika diperhatikan lebih mendalam, inovasi hanya bisa berhasil dengan adanya dukungan strategi pemasaran yang optimal. Begitupun sebaliknya, marketing membutuhkan inovasi produk yang sukses. Hal ini menjadi salah satu alasan yang kuat untuk memandang pemasaran dari perspektif inovasi. Jadi pembaharuan di dalam bisnis ini tidak hanya mengenai inovasi produk saja, tetapi juga strategi pemasaran yang digunakan. Lalu inovasi juga tidak hanya sekedar berkutat dalam penciptaan produk baru dan lebih baik, tetapi juga pengembangan sistem yang lebih baik dan konsep bisnis yang baru. Saat memutuskan melakukan inovasi dalam bisnis, strategi pemasaran juga termasuk bagian yang ikut
diperbarui. Dengan begitu, seluruh kegiatan pemasaran akan mempunyai arah yang jelas sepanjang proses inovasi dilakukan. Untuk itu, pemasar memainkan peran penting dalam mengusulkan dan memperhitungkan potensinya serta memperhatikan fitur dan rencana peluncuran inovasi tersebut agar sampai ke pihak konsumen dengan baik. Baik, yang selanjutnya itu ada pentingnya peluncuran produk baru dan performa. Perkembangan teknologi serta selera masyarakat yang berubah mengharuskan suatu perusahaan untuk meluncurkan produk baru dan meningkatkan performa. Berikut hal yang didapat dari peluncuran produk baru. Yang pertama, meningkatkan citra positif perusahaan. Bila suatu perusahaan meluncurkan produk dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka akan meningkatkan citra perusahaan. Kondisi ini tentu memberi keuntungan bagi perusahaan, karena dengan memiliki citra yang positif, maka akan memberi kemudahan bagi perusahaan untuk masuk ke banyak pangsa pasar. Kemudian yang kedua, meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Saat ini, persaingan di dunia bisnis semakin banyak, sehingga banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Jika suatu perusahaan tidak melakukan inovasi, akan membuat konsumen bosan dengan produk tersebut dan akan lebih tertarik dengan produk lain. Hal ini tentu sangat merugikan perusahaan. Maka dari itu, adanya peluncuran produk dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif. Bila perusahaan mampu meluncurkan produk dengan baik di waktu yang tepat, maka akan mendapatkan konsumen dengan mudah dan dapat meningkatkan basis konsumen. Hal ini akan membuat target pasar lebih tertarik terhadap produk perusahaan tersebut daripada produk dari kompetitor. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan ialah dengan melakukan inovasi dan peluncuran produk baru. Dengan peluncuran produk baru di suatu perusahaan, pasti akan diikuti oleh perusahaan lain, karena mereka ingin berlomba-lomba dalam menarik lebih banyak konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu menandakan perusahaan peduli dengan konsumen. Dengan peluncuran produk baru dan performa baru, menandakan bahwa perusahaan tersebut peduli dengan kebutuhan konsumen. Hal itu dibuktikan bahwa mereka selalu mengamati dan memperhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, sehingga muncullah produk baru tersebut. Baik, berikut saja adalah presentasi dari kelompok 3. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.